Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat yang telah kita rasakan. Di antara nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yaitu nikmat iman dan Islam. Karena dengan nikmat iman dan Islam inilah maka kehidupan kita akan menjadi terasa indah. Dengan nikmat iman dan Islam inilah maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan sebab beliaulah kita bisa merasakan manisnya iman. Kita bisa merasakan lezatnya iman. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memperjuangkan agama ini, dalam menyebarkan agama ini, dalam mendakwahkan agama ini. Begitu banyak halangan, tantangan, dan rintangan yang beliau hadapi demi untuk menyebarkan agama ini. Namun hadirin Allah Subhanahu wa taala, perlu kita tanamkan dalam diri kita, perlu kita contoh dalam diri kita, dalam kehidupan kita, bagaimana Rasulullah SAW menghadapi semua ujian. Bagaimana kehidupan beliau untuk menyikapi daripada masyarakat yang berbeda-beda tersebut. Maka di sini kita akan sedikit membahas daripada kehidupan toleransi ala Rasulullah SAW. Diceritakan bahwasanya setelah Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau masuk daripada agama Islam ini, ketika beliau mendapatkan hidayah sehingga beliau masuk Islam, maka kaum musyrikin, kaum kafir Quraisy pada waktu itu, mereka semakin khawatir, semakin takut terhadap dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking takutnya mereka, saking khawatirnya mereka, mereka telah melakukan berbagai macam cara untuk menghentikan dakwah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari mengiming-iming harta, kedudukan, jabatan, tahta. Jikalau engkau mau meninggalkan dakwah, maka engkau akan saya beri kekuasaan seperti ini, seperti itu. Harta yang begitu banyak. Tapi hadirin Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak sedikit pun bergeming daripada tawaran-tawaran yang telah ditawarkan oleh orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Sampai ketika Abu Jahal laknatullah alaih, dia mengalami kegagalan ketika hendak membunuh Rasulullah SAW. Maka dengan kegagalan daripada rencana yang direncanakan oleh Abu Jahal laknatullah alaih, orang-orang kafir Quraisy pun mengajak Rasulullah SAW untuk mengambil jalan tengah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Ishaq meriwayatkan, ia berkata, suatu ketika datang orang-orang kafir Quraisy
kepada Rasulullah SAW yang pada saat itu beliau sedang tawaf di sekitar Ka'bah. Di antara mereka adalah Al-Aswad bin Al-Muttalib bin Asad bin Abdul Uzza, Al-Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf, dan Al-As bin Wa'il. Mereka semua termasuk daripada sesepuh-sesepuh kaum kafir Quraisy. Mereka semua termasuk daripada tokoh-tokoh pembesar daripada kaum kafir Quraisy. Mereka berkata kepada baginda Nabi Muhammad SAW, bagaimana kalau kita bekerja sama dalam ibadah kita? Kami akan menyembah kepada apa yang engkau sembah, tetapi engkau juga harus menyembah kepada apa yang kami sembah. Jika yang engkau sembah itu lebih baik daripada sesembahan kami, maka kami akan menyembah Tuhan kami. Tetapi sebaliknya, jikalau Tuhan kami yang kami sembah ini lebih baik daripada Tuhan yang engkau sembah, maka engkau harus menyembah Tuhan kami. Sebab itulah maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya yang artinya, katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku. Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, beginilah sikap toleransi beragama ala Rasulullah SAW. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memotong perundingan-perundingan yang lucu dengan ayat-ayat yang begitu tegas, namun orang-orang kafir Quraisy tidak kehilangan akal dan tidak putus asa begitu saja. Bahkan mereka semakin menjadi-jadi. Mereka menambah berbagai ajuan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, tetapi usaha mereka tidak menggetarkan daripada hati baginda Nabi SAW. Beliau tetap sabar, tabah, tenang dalam menghadapinya, sehingga hidayah tersebar di seluruh alam. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah sikap yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat meneladani kehidupan Rasulullah SAW sebagai nabi kita, sehingga kita kelak di yaumil qiyamah mendapat syafaat dari beliau dan diakui sebagai umat beliau. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah semata-mata dari kekhilafan dan kebodohan saya pribadi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.